الذي أردتم وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. Itu kalau kalian berhasil mengalahkan mereka. Kerugiannya pada kalian sendiri, karena yang mati tadi adalah kerabat-kerabat kalian sendiri. Kalau sebaliknya, mereka mengalahkan kalian, lebih jelek lagi. Fa in asabu fadak, kalau kalian yang mengalahkan mereka, itu yang diharapkan. Ma aradtum. Wa in kana ghairu dzalik, kalau ternyata selain itu, ternyata kalian yang kalah, yang terbantai, alfaakum walam tu'ridu minhu ma turidun, kalian dalam keadaan rugi dan kalian tidak mendapatkan apa yang kalian harapkan sedikit pun. Ini mengharapkan berhentinya dakwah Rasulullah SAW, ternyata terus berjalan, sedangkan kalian dalam keadaan terbantai. Nasihat yang cukup bijak sesungguhnya. Kata Hakim, fantalaq hatta ji'tu Aba Jahl. Hakim bin Hizam menceritakan, maka aku pun berjalan mendekati Abu Jahal, pengen tahu apa komentarnya Abu Jahal. Fawajadtuhu qad nathala dir'an lahu min jirabiha fahuwa yahna'uha. Ternyata Abu Jahal sudah bersiap-siap, sudah menyandang pakaian perangnya, sudah mengeluarkan dirak tamengnya. Fahuwa yahna'uha, ini sudah siap perang. Faqultu lahu ya Abul Hakam, maka aku katakan kepadanya, kata Hakim bin Hizam, wahai Abul Hakam, inna Utbah arsalani ilaika bikada wa kada, sungguhnya Utbah mengirimkan aku untuk menyampaikan kepada kamu berita begini dan begitu. Ini apa yang dikhutbahkan tadi disampaikan lagi oleh Hakim kepada Abu Jahal. Apa Abu Jahal? Faqala intafakh wallahi sihrahu hina ra'a Muhammad wa ashabuh. Orang ini sungguh demi Allah sudah mulai ketakutan ketika melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Diejek oleh Abul Hakam, julukan mereka, padahal julukan kita Abu Jahlin, bapak kebodohan. Maka kata Abu Jahal mengejek orang tadi, mengejek Utbah. Orang ini ketika melihat Muhammad wa ashabuh sudah mulai dikuasai rasa takut. Intafakha sihrahu, itu seperti orang yang ketakutan kemudian berdiri bulunya. Enak. Kalla wallah, tidak demi Allah, kata Abu Jahal. La narji hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad. Kita tidak akan pulang sampai Allah yang memutuskan keputusannya antara kita dengan mereka. Ini keputusan menang atau kalah. Kami tidak akan pulang sampai Allah memutuskan keputusannya antara kami dengan mereka. Wa ma bi'utbah maqal walakinnahu qad ra'a anna Muhammadan wa ashabahu akalatud jazur wa fihim ibnuhu. Dia, apa yang dikatakan oleh Utbah maqal, apa yang diucapkan oleh Utbah itu hanyalah karena dia melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya adalah pemakan-pemakan unta, wa fihim ibnuhu, dan di antara pasukannya ada anaknya Utbah. Diejek lagi oleh Abu Jahal. Utbah itu minta pulang karena di antara pasukan Muhammad ada anaknya dia. Faqad takhawwafakum alaih, yang akhirnya membuat kalian khawatir kan? Tsumma ba'atha ila Amir ibn al-Hadrami faqala, kemudian datang kepada Amir ibn al-Hadrami yang kemarin saudaranya terbunuh oleh kaum muslimin, maka berkatalah dia kepadanya, hadza halifuka yuridu an yarji bin nas. Lihatlah wahai ma'syar Al-Hadramiyah, yakni orang-orang dari keturunan Hadrami. Wahai Amir bin al-Hadrami, pemimpinnya. Lihat, Utbah mau pulang, meninggalkan kamu dan sukumu, tidak mau menuntut balas Ibn al-Hadrami yang terbunuh kemarin. Dipanas-panasi sukunya Ibn al-Hadrami agar membenci Utbah. Kenapa kau ngajak pulang? Padahal Utbah sudah berkata, aku akan pulang dan aku akan jamin orang yang terbunuh tadi dengan diatnya. Aku yang akan bayar diatnya. Tetapi dipanas-panasi oleh Abu Jahal. Lihat, Utbah akan mengajak pulang. Dia tidak mau membela sukumu, padahal kamu adalah halifnya mereka. Wa qad ra'aitu tha'raka bi'ainik, padahal aku sudah melihat balas dendammu sudah ada di matamu. Maksudnya tinggal selangkah lagi. Balas dendam terhadap darah Ibnu Hadrami sudah di hadapanmu. Faqum fanshud khufrataka maqtal akhik, maka bangunlah dan persiapkanlah tempat untuk kuburan si pembunuh saudaramu itu.
Yani siapkan tempat untuk mengubur kaum muslimin yang pernah membunuh saudaramu. Yani silakan tuntut balas sekarang ini. Faqama Amir bin al-Hadrami fakhtashafa thumma saraha. Maka Amir bin al-Hadrami setelah dipanas-panasi oleh Abu Jahal, dia menyingkapkan dirinya, kemudian menjerit dengan suara yang keras. Wa Amrah, wa Amrah. Amr adalah saudaranya yang terbunuh, Amr bin al-Hadrami. Dan dia menjerit dengan suara keras, wahai Amr, wahai Amr. Yani aku akan menuntut balas, menuntut darahmu, wahai Amr. Wa Amrah, wa Amrah. Fahamiyat bil harb. Maka panaslah orang-orang Quraisy ketika menjeritnya Ibnu Hadrami dengan kalimat wa Amrah, wa Amrah. Duhai Amr, aku membela engkau, aku akan menuntut darahmu sekarang ini dengan suara yang keras. Maka hamiyatil harb, maka semakin panaslah suasana. Wa haqiba amrun nas, dan semakin semangat orang-orang Quraisy untuk berperang. Wastausaqu ala ma hum alaihi minasyarr. Akhirnya mereka pun semakin kokoh untuk tetap melanjutkan rencana jahat mereka memerangi kaum muslimin, wa ufsida 'alan nas, dan merusak atas manusia pendapat-pendapat mereka, alladzi da'ahum ilaihi Utbah, dan kemudian merusak artinya membatalkan pendapat-pendapat yang ngajak pulang. Pendapat siapa saja? Pendapat Utbah dan pendapat Hakim Ibni Hizam, dan juga pendapat yang disuruh menghitung Umair Al-Jumahi. Umair Al-Jumahi. Ini Umair bin Wahab Al-Jumahi. Dibatalkan semua ucapan-ucapan mereka, dikalahkan semuanya, maka mereka kembali dengan rencana jahat mereka, rencana jelek mereka memerangi kaum muslimin. Wa qad kharajal Aswad ibni Abdul Asad Al-Makhzumi. Maka keluarlah Aswad ibni Abdul Asad dari Bani Makhzum. Wa kana rajulan syirsan sayyi'il khuluq. Aswad ibni Abdul Asad Al-Makhzumi adalah seorang yang jahat, jelek perangainya, kasar. Faqala, dia berkata, u'ahidullah la ashrabanna min hawdihim aw la ahdimannahu aw la amutanna dunahu. Kata si Aswad ini Al-Makhzumi, aku bersumpah dengan nama Allah, aku sungguh akan meminum dari telaganya, atau aku akan menghancurkannya, atau aku mati karenanya. Semangatnya berperang melawan kaum muslimin sampai mengucapkan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kalimat pertama, aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan minum dari telaganya, yakni telaga yang dikuasai oleh kaum muslimin. Masih ingat kisahnya kemarin, bahwasanya kaum muslimin mengusulkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebaiknya telaga-telaga yang kecil-kecil, sumur-sumur badan yang kecil-kecil diuruk, dan kemudian bikin telaga besar di sini, dan kemudian kita bentengi dengan pasukan kita, maka mereka tidak dapat air, kita dapat air. Berarti kalau bisa minum telaga, berarti sudah mengalahkan kaum muslimin. Itu maknanya. Maka tadi orang tadi berkata, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, kita pasti akan minum dari telaganya. Ini mengalahkan mereka dan minum dari telaganya. Atau kita akan menghancurkannya, atau aku akan mati karenanya. Walamma kharaja ilaihi Hamzah ibni Abdul Muttalib. Ketika keluar pula Hamzah ibni Abdul Muttalib. Keluar pula Hamzah ibni Abdul Muttalib. Falamma altaqaya darabahu Hamzah fa'atanna qadamahu. Qadibina azakumullah. Lihat, ketika keluar dari kaum musyrikin maju satu orang dan menantang dengan cara yang seperti itu, maka keluar pula dari pihak kaum muslimin Hamzah ibni Abdul Muttalib sampai bertemu satu lawan satu, seperti perang tanding. Faltaqaya, bertemu keduanya, darabahu Hamzah, maka Hamzah berhasil menebasnya, fa'atanna qadamahu, yang menyebabkan terbangnya kaki orang tadi. Atanna disebutkan ataraha, lepas dan terlempar kakinya. Kakinya orang tadi yang jelek akhlaknya, busuk perangainya, kafir, musyrik, menantang Rasulullah SAW, ternyata dengan sekali tebas terlempar kakinya, binisfi saqihi, setengah betisnya. Masya Allah, betapa tajamnya pedang-pedang mereka. Bukan sendinya, pertengahan betisnya itu patah, berarti tulangnya ikut patah. Terlempar. Wa huwa dunal haud, dan itu masih belum mencapai haud, belum mencapai telaga, sudah ditebas oleh
Hamzah. Fawaqa ala dhahrihi tashkhubu rijlahu daman, maka dia jatuh karena kakinya sudah putus. Tashkhubu rijlahu daman, kakinya berlumuran darah dan darahnya mencipat ke sahabat-sahabat, ke teman-teman yang di belakangnya. Thumma haba ilal haudi hatta iqtahama fihi, tapi dia tidak membatalkan sumpahnya. Apa sumpahnya tadi? Demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku akan minum di telaga itu atau aku mati. Maka sudah putus, kakinya merangkak sampai ke dekat telaga, ingin meminum airnya sesuai dengan sumpahnya. Yuridu an yubirru yaminahu, ingin menunaikan sumpahnya. Yubirru artinya menunaikan, yaminahu sumpahnya. Wa atba'ahu Hamzah fadarabahu hatta qatalahu fil haud, tetapi Hamzah mengejarnya dan kemudian menebas dia kembali sehingga matilah dia di pinggir telaga. Si kafir terbunuh dengan terhina. Tsumma kharaja ba'dahu Utbah ibn Rabi'ah, setelah itu keluar Utbah ibn Rabi'ah baina akhihi Syaibah wa ibnuhu al-Walid ibn Utbah. Dia keluar didampingi oleh saudaranya Syaibah ibn Rabi'ah dan juga anaknya al-Walid ibn Utbah. Hatta idza fasala min as-saffi da'a ila al-mubarazah, sampai ketika dia menghadapi pasukan barisan kaum muslimin, dia mengajak untuk perang tanding juga. Ajak untuk perang tanding. Al-mubarazah adalah perang tanding, dan mereka biasanya menawarkan dengan kalimat man yubariz. Man yubariz, siapa yang berani menantangku? Siapa yang berani tanding denganku? Fa kharaja ilaihi, maka keluarlah fityatun minal ansari thalatha. Keluarlah pemuda-pemuda Ansar 3 orang. Mereka adalah Auf dan Muawwid, kedua-duanya anaknya Al-Harith, wa rajulun akhar yuqal huwa Abdullah ibn Rawahah, dan orang lain yang ketiga yang dipanggil dengan nama Abdullah ibn Rawahah. Auf ibn Muawwid adalah bersaudara, dua-duanya anaknya Harith, dan yang ketiga Abdullah ibn Rawahah, dan disebutkan fityah, pemuda-pemuda. Khalilina azakumullah. Faqalu, mereka bertanya, man antum? Kata Utbah dan saudaranya dan anaknya, man antum? Siapa kalian? Anak-anak muda. Faqalu rahtun minal ansar, kami adalah segolongan dari Ansar. Qalu ma lana bikum min hajah, kami tidak punya hajat dengan kalian, kami tidak berurusan dengan kalian. Ini kami berurusan dengan orang-orang muhajirin maksudnya. Tsumma nada munadihim, kemudian memanggillah seseorang dari mereka yang memanggil, ya Muhammad, akhrij ilaina akfa'ana min qaumina. Wahai Muhammad, keluarkan kepada kami yang sebanding dengan kami, yang setanding dengan kami, yang sepadan dengan kami. Dia sombongnya musyrikin Quraisy. Dilawan dengan 3 anak muda, tidak mau, merasa itu terlalu kecil. Kami tidak berurusan dengan orang-orang Ansar, dan mereka terlalu kecil buat kami. Berikan kepada kami orang-orang yang sepadan dengan kami, yang sekelas dengan kami, dari golongan kalian, dari golongan kami sendiri, ini dari golongan Quraisy, dari muhajirin yang maksud. Faqala Rasulullah SAW, maka Allah pun bersabda, qum ya Ubaidah ibn al-Harith. Wahai Ubaidah ibn al-Harith. Ubaidah ibn al-Harith dari muhajirin. Wa qum ya Hamzah, bangun engkau wahai Hamzah. Wa qum ya Ali, bangun engkau wahai Ali. 3 orang dari muhajirin, yaitu Ubaidah, kemudian Hamzah dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Falamma qamu wa danaw minhum faqalu man antum. Ketika keluar 3 orang tadi, masih bertanya lagi, man antum? Siapa kalian? Mungkin karena jaraknya jauh, padahal mereka kenal, karena sama-sama dari Quraisy. Mungkin karena jaraknya masih hanya terlihat sosok saja yang maju. Maka ditanya, man antum? Siapa kalian? Qala Ubaidah, Hamzah, wa Ali. Setiap qala Ubaidah, kemudian qala Hamzah, qala Ali, qala na'am. Mereka menjawab na'am. Akfa'un kiram, kata mereka. Ini baru lawan-lawan yang sebanding dan terhormat, kata. Sama-sama dari Quraisy. Fabaraza Ubaidah, maka mulailah dilawan Ubaidah. Wa kana asannal qaum, dan Ubaidah adalah yang paling tua ketika itu, melawan Utbah ibn Rabi'ah. Sedangkan Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib melawan Walid ibn Utbah.
Fa amma Hamzah falam yumhil Syaibah an qatalahu. Adapun Hamzah tidak membiarkan lama-lama, langsung terbunuh lawannya. Siapa lawannya Hamzah? Syaibah ibn Rabi'ah. Tidak membiarkan kepanjangan, enggak biarkan lama-lama, langsung ditebas selesai. Wa amma Aliun falam yumhil al-Walid an qatalahu. Demikian pula Ali tidak membiarkan lama, tahu-tahu sudah terbunuh lawannya, yaitu anaknya Utbah, Al-Walid. Wa ikhtalafa Ubaidah wa Utbah bainahuma darbatain. Sedangkan Ubaidah dengan Utbah maka sengit pertandingannya sampai kilahuma athbata sahibahu. Masing-masing dari keduanya membuat jatuh lawannya. Yakni Utbah sempat menebas Ubaidah, Ubaidah juga sempat menikamkan pedangnya kepada Utbah sehingga dua-duanya terjatuh. Wa karra Hamzah Aliun bi asyafihi ma ala Utbah fadaffafa alaih. Maka setelah keduanya Hamzah dengan Ali telah mengalahkan lawan-lawannya, mereka pun menyambut atau membantu Ubaidah. Wahtamala sahibahuma, langsung dia membawa Ubaidah ke pasukan. Fahazahu ila ashabihi, dan dibawa ke sahabat-sahabat. Jadi masing-masing kedua-duanya tumbang. Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu dengan lawannya Utbah. Kemudian Ali dan Hamzah langsung membawa Ubaidah kembali ke pasukan. Tsumma tazafahan nas wa dana ba'dhum min ba'd. Maka mulailah pasukan semakin mendekat, sehingga sebagian mereka terhadap sebagian lain sudah sangat dekat jaraknya. Wa qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an la yahmilu hatta ya'murahum. Sedangkan Nabi sudah memerintahkan kepada mereka, kepada pasukannya, jangan bergerak, jangan menyerang sebelum aku perintahkan. Sehingga walaupun sudah dekat, belum ada yang bergerak. Wa qala iktanafakumul qaum. Kalau kaum sudah mulai sampai ketika jarak mereka sudah jarak panah, fandahuhum ankum bin nabl, maka seranglah dengan panah. Wa Rasulullah sallallahu fil arish, sedangkan Rasulullah sallallahu di tempatnya arish yang sudah dibangun, yaitu seperti kemah yang terbuka sehingga Rasulullah sallallahu bisa melihat pasukan semuanya, didampingi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakanat waq'ata badrin yaumal jum'ah, maka terjadilah perang Badar pada hari Jumat pagi hari pada tanggal 17 bin Ramadan, pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Assalamualaikum taufik wal afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah kisah tentang perang Badar ini pada kali mendatang biidznillah. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian para pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama rekaman Sirah Ibnu Hisham yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizahullahu ta'ala. Para pendengar dimanapun Anda berada, untuk menunggu segmen acara berikutnya pada pukul 16.30 sampai dengan selesai, kita akan putarkan beberapa selingan murotal berikutnya. Saya Tibian, akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.